Yesaya 16 ayat 4 dan 5, biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kata Moab dalam bahasa Ibrani Moaf memiliki arti dari bapanya. Jadi nubuatan Yesaya yang mengatakan, biarlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadi tempat persembunyian terhadap si pembinasa, sesungguhnya adalah suatu nubuatan tentang Yesus yang menjadi perlindungan bagi orang-orang berdosa yang terbuang dari Bapa yang kudus, sampai tahta kasih karunia ditegakkan dalam kemah Daud, gambaran Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemah Daud adalah kemah biasa di mana tabut perjanjian diletakkan di bawah tenda. Padahal menurut hukum Taurat, tabut perjanjian harus ditaruh di tempat Maha Kudus dengan protokol kekudusan yang sangat ketat, dan orang awam yang melihatnya akan mati. Namun dalam kemah Daud, tabut perjanjian ditaruh hanya di bawah tenda, gambaran bait suci yang baru yang penuh kasih karunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesaya menubuatkan itu akan terjadi sesudah pembinasaan sudah lewat dan orang-orang lalim sudah habis. Gambaran tentang maut sudah dikalahkan dan segala kuasa dosa sudah selesai. Yesus Kristus di atas kayu salib telah menjadi dosa, menanggung penghukuman dan penghakiman si pembinasa atas orang-orang berdosa. Ia telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Ia telah menjadi hakim yang adil dan sekarang menegakkan tahta kasih karunia-Nya. Dikatakan, berilah nasihat dan pertahankanlah hak, suatu nubuatan bahwa Yesus, Ia akan membela hak orang-orang yang bersembunyi kepadanya. Ia akan menghakimi dengan keadilan dan kebenaran, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Bapa yang telah mati di salib, bangkit dan naik ke sorga, akan diluputkan dari murka Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal. Marilah kita bersyukur karena kita sekarang ada di dalam perjanjiannya yang baru. Marilah kita dengan berani dan penuh pengucapan syukur datang ke tahta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk menerima semua berkat dan anugerahnya yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak, tetapi karena kita percaya. Itulah keadilan Bapa, sehingga sama seperti Yesus yang tidak berdosa telah diperlakukan dengan tidak adil, demikianlah kasih setia Bapa ditegakkan, yaitu kita yang berdosa karena iman dibenarkan dan diberkati. Percayalah dan mari datang dengan berani kepada Yesus dan mintalah kepada Bapa apa yang menjadi imanmu, karena doa orang benar karena iman besar kuasanya. Bapa akan menjawab semua doa kita dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.